Bereskan tata kelola mudik. Keselamatan berkendara di negeri ini seperti kurang dihargai. Lihat saja di jalan raya, masih banyak orang mengendarai motor tanpa memakai helm. Padahal benda itu jelas-jelas berguna melindungi kepala dari benturan seandainya terjadi kecelakaan. Begitu juga anak-anak dan remaja yang belum cukup umur, tapi dibiarkan bebas mengemudi tanpa surat izin. Padahal semua itu ada ketentuannya dalam Undang-Undang Lalu Lintas. Budaya tertib lalu lintas menjadi barang langka di Republik ini. Celakanya, hal-hal semacam ini kerap kali diabaikan, dianggap sepele. Contohnya, kecelakaan beruntun yang terjadi di gerbang Tol Halim, Jakarta Timur kemarin. Kecelakaan yang melibatkan sejumlah kendaraan itu diduga dipicu oleh pengemudi truk yang ugal-ugalan. Sang sopir yang baru berusia 18 tahun dan tidak memiliki SIM ini menyenggol sebuah kendaraan terlebih dahulu sebelum menyeruduk sejumlah kendaraan lainnya yang sedang antre di gerbang tol. Meski tidak merenggut nyawa, insiden ini amat membahayakan dan murni karena kelalaian manusia. Kita tentu tidak ingin insiden semacam ini terulang, terlebih lagi di musim mudik Lebaran. Pemerintah telah menyiapkan armada angkutan mudik melalui jalan darat, laut, dan udara. Tujuannya agar semua warga yang hendak bersilaturahim ke kampung halaman dapat terlayani dengan aman dan nyaman. Oleh karena itu, bukan saja infrastruktur dan modifikasi rekayasa lalu lintas pada masa mudik saja yang perlu disiapkan. Hal justru mesti terus diingatkan ialah kehati-hatian dalam pelaksanaannya di lapangan. Cek rem kendaraan misalnya. Jangan sekadar formalitas dan dilakukan asal-asalan. Begitupun kapasitas untuk angkutan laut maupun barang harus betul-betul sesuai dengan ketentuan. Bahkan, kondisi dan kelengkapan skrup atau baut pun mesti betul-betul diperhatikan. Hal-hal ini mungkin dianggap kecil dan sepele, tapi dapat berakibat fatal jika diabaikan. Semua upaya ini tentu perlu koordinasi dan kesadaran dari semua pihak, baik aparat, pengusaha angkutan, maupun masyarakat sebagai pengguna. Kesadaran untuk menghargai diri sendiri dan juga orang lain mesti diutamakan. Selain kesadaran dari setiap individu, kelancaran mobilitas masyarakat ini juga tergantung dari berbagai infrastruktur penunjang, terutama jalan. Pemerintah harus memastikan semuanya betul-betul kondusif sehingga aman dan nyaman dilalui. Kesiapan pemangku kepentingan dalam mengantisipasi sejumlah potensi risiko yang dihadapi para pemudik mesti dilakukan dengan baik berdasarkan pengalaman tahun lalu. Faktor alam, terutama terkait cuaca yang belakangan tidak menentu, juga harus menjadi pertimbangan. Sejumlah jalur mudik yang merupakan lokasi rawan kecelakaan dan bencana alam harus menjadi perhatian semua pihak untuk menekan potensi ancaman bagi para pemudik. Banjir yang kini terjadi di sejumlah daerah tentu juga patut segera dicarikan solusi, termasuk kondisi pasca banjir yang menyebabkan jalan rusak di sana-sini mesti disiasati dengan cakap dan serius. Begitu pula wilayah lainnya yang belum tergenang harus siap memitigasi. Jangan sampai derasnya arus sungai bertemu dengan derasnya arus mudik yang ujung-ujungnya dapat mengganggu dan mengancam keselamatan kita bersama. Karena itu, pemerintah mesti terus menginformasikan kepada publik sejumlah hal penting. Misalnya, kondisi jalan, titik-titik rawan macet, dan jalan alternatif. Karena sekarang musim hujan, juga perlu disebarluaskan daerah rawan longsor. Intinya segala sesuatunya harus disiapkan sebaik mungkin karena mudik sejatinya adalah ritus sosial dan juga budaya, bukan upacara untuk meregang nyawa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.